Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah terbatas namun menjadi berkat, yang akan kita ambil dari nats firman Tuhan Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekarang ini ada banyak orang yang ingin menjadi terkenal. Salah satu cara yang mereka pakai adalah menjadi bintang di YouTube. Agar menjadi viral, bahkan ada seseorang yang rela melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak etis hanya agar orang melihatnya dan berpikir jika terkenal walau melakukan yang salah, maka itu akan membuatnya bahagia dan berguna bagi orang lain. Namun, hari ini kita akan belajar dari seorang yang sederhana dan terbatas, namun dia menjadi berkat. Ada seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan karena melahirkan seorang pahlawan bagi Israel. Anak itu nanti melayani selama 20 tahun menjadi hakim di Israel. Dan itu tertulis dalam Hakim-Hakim 13 ayat 31b. Namun ia sendiri adalah seorang perempuan sederhana dan seorang yang terbatas. Orang tersebut adalah istri dari Manoah. Perempuan ini adalah figur tanpa nama dalam kitab Hakim-Hakim. Istri Manoah memang bukan tokoh terkenal. Namanya tidak disebut di dalam Alkitab. Bahkan beberapa kali dia hanya disebut sebagai perempuan itu. Mari kita lihat bagaimana seorang yang terbatas namun dipakai menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi bangsanya. Yang pertama, walau terbatas, dia adalah seorang yang saleh. Pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan ayat ketiga dikatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan berkenan mengirimkan perantaranya, yaitu seorang malaikat, untuk menemui seorang wanita yang nampaknya sama sekali tidak penting, bahkan tidak diketahui namanya. Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Malaikat Tuhan hanya muncul 4 kali. Sekali untuk menegur bangsa Israel pada masa itu dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama, sekali kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, dan 2 kali kepada istri Manoah dalam Hakim-Hakim 13 ayat 3 dan ayat 9. Istri Manoah memperoleh kunjungan dari malaikat. Di dalam Alkitab, kunjungan semacam ini menunjukkan kelahiran tokoh yang penting sebagaimana Tuhan Yesus, Ishak, dan Yohanes Pembaptis. Setelah perjumpaan dengan malaikat, dikatakan bahwa istrinya Manoah memberitahukan hal itu kepada suaminya. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Perempuan ini mengenal betul bahwa yang menjumpainya adalah abdi Allah yang rupanya seperti malaikat. Sikap dan pemahaman bahwa itu adalah malaikat menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah wanita yang tahu tentang Allahnya, walau saat itu Tuhan jarang menyatakan dirinya melalui malaikat. Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Zaman Hakim-Hakim, standar kebenaran bukan firman Tuhan. Namun kita lihat
istri Manoah tetap mengenal dan tahu firman Tuhan dan siapa Allahnya. Sudah pasti akan melakukan perkara yang jahat di pandangan Tuhan, itu yang akan dilakukan orang-orang pada zaman itu. Sikap yang ingkar akan hukum Tuhan adalah sama lazimnya pada zaman kita ini seperti pada zaman hakim-hakim. Masa kini orang mau berbuat sekehendak hatinya sendiri, yang akhirnya akan mengalami kekacauan rohani, moral, dan sosial. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang tetap hidup saleh walau keadaan di sekeliling kita orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, dan orang yang hidup tidak takut akan Tuhan? Istri Manoah memberi teladan pada kita sekalian untuk kita tetap menjaga hidup kita takut akan Tuhan walau di sekeliling kita orang hidup menurut pandangannya sendiri. Yang kedua, walau terbatas, dia adalah orang yang menjadi berkat bagi keluarganya. Ketika diberitahu tentang perjumpaan istrinya dengan malaikat, Manoah memohon kepada Tuhan, meminta agar Tuhan mengirimkan utusan itu lagi untuk mengajar mereka berkenaan dengan cara membesarkan anak itu. Mereka meminta petunjuk Tuhan, suatu langkah yang benar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak di masa depan kita. Minta petunjuk Tuhan adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Ayat yang ke-8 mengatakan, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Manoah sepertinya tidak percaya apa yang dikatakan malaikat kepada istrinya, sehingga dia merasa perlu untuk datang lagi kepada Tuhan, dan Tuhan datang kepada mereka. Dia berdoa dengan sikap seolah-olah perlu untuk Tuhan berbicara langsung kepadanya apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan menjawab doa Manoah sebagai kepala rumah tangga untuk kunjungan malaikat yang kedua kali. Tetapi perhatikan, malaikat Tuhan tidak datang kepada Manoah seperti yang diinginkannya, melainkan kepada istrinya saat ia sendirian di ladang. Tetapi istri Manoah pun memberitahukan keberadaan sang malaikat, dan mereka menemuinya. Saat bertemu, Manoah menanyakan apakah dia sosok yang bertemu dengan istrinya, dan malaikat berkata benar. Ketika Manoah menawarkan untuk menghidangkan makanan itu di hadapan utusan itu, ia malah diberitahu agar mempersembahkan persembahan bakaran kepada Tuhan, dan itulah yang dilakukan. Setelah utusan itu naik dalam nyala api dari mezbah itu, barulah Manoah sadar bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Dalam kisah ini, 2 kali malaikat menemui istri Manoah, namun ia selalu memberitahukan hal itu kepada suaminya. Bahkan saat suaminya merasa dialah yang harus bertemu dengan malaikat. Suatu sikap yang baik ditunjukkan oleh istri Manoah, yaitu adanya rasa hormat dan komunikasi di dalam keluarganya. Kisah selanjutnya dikatakan dalam ayat 15 dan ayat 16. Kata malaikat itu kepada Tuhan, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Di dalam pandangan Manoah, seorang yang melihat Allah pasti akan mati, karena kekudusannya tidak akan bisa bersentuhan dengan manusia. Karena itulah saat dia menyadari kalau sosok yang mendatangi mereka adalah Allah sendiri, dia menjadi takut dan berpikir mereka akan mati.
Sebagaimana tercatat di dalam ayat yang ke-21. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti akan mati, sebab kita telah melihat Allah. Uniknya, istri Manoah memandang dengan cara yang berbeda. Ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia mendengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Dia pun menjelaskan bahwa mereka pasti tidak akan mati karena dia datang untuk menyampaikan janjinya. Ini adalah cara pandang yang sangat berbeda dari kebanyakan wanita pada saat itu. Sementara Manoah ketakutan, sama seperti reaksi Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23, istri Manoah justru mempercayai Tuhan yang menyampaikan janjinya. Tentu, dia adalah perempuan yang saleh, yang kenal betul Tuhannya. Istri Manoah juga yakin dan beriman kepada Allah yang menemuinya dan pasti akan memenuhi janjinya, di mana mereka akan memiliki seorang anak. Dan kita melihat dia menjadi berkat bagi suaminya dengan memberikan penjelasan yang menghilangkan ketakutan suaminya dengan keyakinannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi berkat bagi keluarga kita? Ataukah kita seperti Ayub yang dikatakan dalam Ayub pasal yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun ayat yang keempat dikatakan bahwa anaknya biasa mengadakan pesta. Ayat yang kelima menyebutkan bahwa Ayub harus memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Ayub mempersembahkan kurban bakaran sejumlah anak mereka, sebab pikirnya mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Siapa nama istri Ayub? Kita tidak pernah tahu, walau nama teman-temannya disebutkan dalam kitab ini. Ayub saleh dan jujur, menjauhi kejahatan. Namun Alkitab tidak mencatat bahwa dia melibatkan istri dan keluarganya untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah walau kita terbatas, namun menjadi berkat bagi keluarga kita? Biarlah kita seperti Yosua yang akan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Yosua melibatkan seisi rumahnya untuk hidup saleh bersama-sama dengan dia untuk beribadah kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yang selanjutnya, terbatas namun seorang yang taat. Dalam ayat yang keempat dikatakan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Malaikat memerintahkan supaya istri Manoah menjaga kesehatannya dengan memperhatikan makanan yang dia makan dan minuman yang dia minum. Tuhan sudah menetapkan bahwa istri Manoah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sebagaimana dalam ayat yang ketiga, dan anak tersebut akan menjadi seorang nazir Allah yang menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat yang kelima, nazir itu berarti orang yang dikhususkan, orang yang dibaktikan, orang yang dipisahkan bagi Tuhan. Perhatian khusus harus diberikan kepada makanan sang ibu. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 2 sampai ayat 21 sudah merumuskan sejumlah peraturan bagi seorang nazir. Larangan itu mungkin terdengar aneh,
bagi istri Manoah, tetapi dia memilih untuk mentaatinya. Pada waktu dia mengandung, dia tidak makan dan minum yang berasal dari pohon anggur dan minuman yang memabukkan, serta makan makanan yang haram. Dan itulah ketentuan Tuhan yang diberikan melalui malaikat Tuhan. Dan kepada anaknya laki-laki yang akan dilahirkan, kepalanya tidak akan pernah kena bisu cukur. Alkitab mungkin tidak menyebut namanya, tetapi kita tahu kalau Ibu Simpson, istri dari pria yang bernama Manoah itu, adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dari kisahnya ini digambarkan sebagai wanita yang taat mendengar dan mengikuti perintah Tuhan tentang bagaimana dia harus hidup dan bagaimana dia harus mengasuh putranya Simpson. Yang berikutnya, terbatas namun menikmati mujizat. Ayat yang ketiga dikatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat-ayat tadi menceritakan bagaimana Tuhan memberkati saat istri Manoah mandul dan tidak beranak. Ini juga terjadi di bagian Alkitab yang lain, sebagaimana Sarah, sebagaimana Rifka dan Rahel. Istri Manoah mandul dan juga tidak bernama. Ini menunjukkan bahwa karya Allah, karya Tuhan seringkali dimulai di dalam keadaan tanpa harapan dan kesulitan hidup yang luar biasa. Sebagaimana Ishak, Samuel, dan Yohanes Pembaptis, Simon dilahirkan oleh wanita yang mandul. Malaikat Tuhan menjanjikan kepada Manoah dan istrinya seorang anak laki-laki yang akan membebaskan Israel. Tuhan luar biasa. Dia memilih seorang yang terbatas untuk dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan ketidakterbatasannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Dari perempuan itu lahirlah Simpson, seorang nasir Tuhan, untuk menyatakan kasih dan penyelamatannya kepada orang Israel. Yang berikutnya, terbatas namun melahirkan anak yang diberkati Tuhan. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson. Dan setelah Simpson tumbuh menjadi dewasa, Tuhan memberkati hidup Simpson. Ada beberapa peristiwa penting yang menunjukkan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh nasir Tuhan ini. Dia mampu mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Simpson tidak hanya mengalahkan singa muda yang sedang kelaparan, ia bahkan mencapik-capiknya tanpa senjata apapun di tangannya. Dan bukan karena kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia juga mampu mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Dalam pasal 15 ayat 14 sampai 16. Ketika orang Filistin ingin membalas dendam atas perbuatan Simpson yang membakar tumpukan gandum dan kebun zaitun milik mereka, maka roh Tuhan berkuasa atas diri Simpson. Hanya dengan tulang rahan keledai ditewaskannya 1.000 orang Filistin. Dia juga mampu mengangkat daun pintu gerbang kota dalam Hakim-Hakim 16 ayat ke-3. Simpson menjadi seorang pemimpin yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan bahwa wilayah tugasnya ialah lembah Sorek. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Sebagai penutup, selain memiliki kelebihan, setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Mungkin keterbatasan fisik, ekonomi, kemampuan berbahasa, kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, dan lain-lainnya. Ada orang yang dalam keterbatasannya
ia kecewa dan marah. Tetapi ada orang yang tetap bisa bersyukur dan mau dipakai oleh Tuhan. Ketika seseorang mau membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan sanggup memakai segala keterbatasan orang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana istri Manoah, figur yang gak bernama dalam kitab Hakim-Hakim. Namun, walau terbatas, dia seorang yang saleh, jadi berkat bagi keluarganya, seorang yang taat, menikmati mujizat, dan diberkati untuk menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah, maukah dalam segala keterbatasan kita menundukkan diri dan mau dipakai sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan di sepanjang hidup kita? Keterbatasan manusia bukan halangan bagi Tuhan untuk menyatakan karyanya. Tuhan memberkati.